Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas latihan soal trigonometri yang keempat tentang aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Di sini akan dibahas beberapa soal yang terkait dengan aturan sin, aturan kos, dan luas segitiga. Langsung kita mulai ya. Contoh yang pertama, diketahui segitiga ABC dengan panjang BC sama dengan 4 cm dan AC sama dengan 3 cm, serta diketahui sin B-nya 1/4. Yang ditanyakan adalah cos A. Baik, kita analisis dulu bahwa di soalnya diketahui ada dua sisi dan satu sudut. Namun sudutnya di sini langsung diketahui nilai sinnya. Oke, karena diketahui dua sisi satu sudut, berarti nanti kita menggunakan aturan sinus. Oke, yang pertama kita cari dulu adalah sisinya. Karena di rumusnya, di rumus aturan sinus itu adalah A per sin A kecil per sin A, sama dengan B kecil per sin B. Nah, berarti kita harus analisis dulu, ini sisi yang mana. Oke. Misalnya sebuah segitiga dengan sisi A, B, dan C, maka sisi A kecil adalah sisi di hadapan sudut A. Di hadapan sudut A. Berarti sisi A kecil ada di sini, BC. BC adalah sisi A kecil. Lalu sisi B kecil berarti sisi di hadapan sudut B. Oke, berarti sisi B kecil ada di sini, di AC. Oke, ini sisi B kecil. Lalu sisi C kecil adalah sisi di hadapan sudut C. Itu C besar. Oke, berarti ini adalah sisi C kecil. Jadi pahami dulu mana yang dikatakan sebagai sisi A kecil, mana B kecil, dan mana C kecil. Oke, jadi sisi A kecil, BC, BC itu kan tidak ada A-nya. Jadi sisi ini akan selalu terbentuk huruf A, B, C. Jadi kalau BC, maka sisinya adalah sisi A kecil. HC kan tidak ada B, berarti dia adalah sisi B kecil. Dan AB tidak ada C kan, berarti dia adalah sisi C kecil. Oke, jadi akan selalu terbentuk huruf A, B, C, A, B, C. Oke, jadi kalian bisa simpulkan kalau ini BC, BC berarti dia adalah sisi A kecil, dan AC berarti dia adalah sisi B kecil. Oke. BC adalah A 4 cm dan AC adalah sisi B 3 cm. Kita gunakan aturan sinus. Oke, karena diketahuinya A dan B, berarti kita gunakan aturan sinus yang ini. A per sin A sama dengan B per sin B. Oke, kita masukkan A-nya adalah 4. Lalu B-nya adalah 3 dan sin B-nya adalah 1/4. Oke, lalu kita kali silang, berarti 3 kali sin A sama dengan 4 kali 1/4. Oke, 4 dicoret dengan 4 habis, berarti tinggal 1. Jadi 3 sin A sama dengan 1, sehingga kita peroleh sin A-nya adalah 1/3. Oke, sin A-nya 1/3. Nah, kita sudah memperoleh sin A, tapi yang ditanyakan adalah cos A. Jadi kalian harus berhati-hati. Oke, untuk mencari cos A, berarti kita definisikan lagi perbandingan trigonometri. Sin adalah depan per miring. Oke, sin sepertiga itulah depan per miring. Yang ditanyakan adalah cos. Cos itu samping per miring. Berarti kita cari dulu sanya. Sanya berarti adalah miring kuadrat dikurang depan kuadrat. Berarti 9 dikurang 1. Sehingga sanya adalah akar 8 atau bisa kita sederhanakan menjadi 4 kali 2. 4-nya kita keluarkan jadi 2 akar 2. Oke, itu sanya. Kita langsung cari cos A-nya adalah samping per miring. Sapermi. Sehingga sanya adalah 2 akar 2 dan mi-nya adalah 3. Oke, min-nya adalah 3, atau bisa kita tuliskan sebagai 2/3 akar 2. Nah, inilah nilai dari cos A. Paham ya? Kita lanjut untuk soal yang kedua. Pada segitiga ABC diketahui A plus B sama dengan 10, sudut A-nya 30 derajat dan sudut B-nya 45 derajat. Tentukan sisi A. Nah, ini diketahui dua sudut, dua sudut, lalu ada dua sisi juga, tapi di sini dalam bentuk A plus B. Untuk soal yang ini, kita gunakan kembali aturan sinus. Oke,
Langkah pertama, kita rubah dulu A plus B sama dengan 10-nya. Oke, A plus B sama dengan 10, kita rubah dulu. Karena yang ditanyakan adalah sisi A, maka nanti yang harus dirubah adalah sisi B-nya. Jadi kita cari B. Oke, B-nya, kalau kita cari B, berarti 10, A-nya kita pindah ruas ya, masih ingat ya, ini dikurangkan. Oke, dikurang dengan A. Jadi 10 min A. Oke, kita pakai aturan sinus. A per sin A sama dengan B per sin B. Kita masukkan A-nya tetap, sin A-nya, sudut A-nya adalah 30 derajat, berarti sin 30 derajat, lalu B-nya tadi adalah 10 min A, dan sudut B-nya adalah 45 derajat, sehingga sin B-nya jadi sin 45 derajat. Kita cari terlebih dahulu nilai sin-nya, sin 30 dan sin 45, sin 30 adalah setengah, dan sin 45 adalah setengah akar 2. Oke, seperti ini. Lalu kita kali silang, berarti A dikali setengah akar 2, setengah akar 2 kali A, dan setengah kalikan 10 min A. Di sini ada setengah, di sini ada setengah. Biar setengahnya hilang, maka kita kali semuanya dengan 2. Oke, sehingga karena dikali 2, yang ruas ini dikali 2, 2 dengan 2 dicoret, sehingga tinggal mendapatkan akar 2A, atau kita tuliskan A akar 2, lalu yang di sini juga 2 kali setengah dicoret, berarti tinggal 10 min A. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita pindahkan A-nya. Akar 2 kali A, ini kita pindahkan ke sini, plus A, sama dengan 10. Nah, ini kan ada A, ini ada A. Yang A yang belakang adalah 1 kali A. Oke, A-nya kita keluarkan. Oke, A-nya kita keluarkan sehingga kita peroleh akar 2 ditambah 1A. Ini kalau dikalikan kembali, berarti akar 2A dan 1 kalikan A dapat A. Oke, tetap mendapatkan ini lagi. Kita hanya mengeluarkan A-nya. Lalu, karena disuruhnya mencari A, jadi kita cari A-nya, kita pindahkan ke sini, jadi A sama dengan 10 per akar 2 plus 1. Nah, ternyata kita masih mempunyai bilangan irasional. Penyebutnya masih berupa bilangan irasional. Jadi kita harus merasionalkan penyebut. Masih ingat ya, merasionalkan penyebut. Oke, berarti kita kalikan dengan sekawan. Sekawannya berarti akar 2 min 1 per akar 2 min 1. Ingat, sekawan harus sama atas dan bawahnya karena ini nilainya 1. Kenapa harus 1? Karena berapapun dikali 1 berarti nilainya masih sama. Masih ini sendiri. Jadi tidak berubah ya. Oke, kita kalikan. Berarti ini 10 dikali akar 2 min 1, lalu ini dikalikan berarti menjadi A kuadrat min B kuadrat, berarti 2 min 1, nilainya adalah 1. Berarti jadi 10 dikali akar 2 min 1 per 1, ya, atau tinggal A sama dengan 10 dikali akar 2 min 1. Boleh dikalikan ke dalam, boleh seperti ini saja. Oke, berarti boleh A-nya menjadi 10 akar 2 min 10. Boleh seperti ini. Oke, jadi panjang sisi A adalah 10, akar 2 min 1, satuan panjang. Karena di sini tidak memakai sentimeter, jadi kita menggunakan satuan panjang. Oke, paham ya? Kita lanjut. Soal yang ketiga. Dua kapal A dan B meninggalkan satu pelabuhan C secara bersama-sama. Kapal A berlayar dengan arah 025 derajat. Nah, kenapa dituliskan 025 derajat? Ini adalah jurusan 3 angka, jadi harus memuat 3 angka. Oke, jadi ini nilainya sama sebenarnya, 25 derajat. Dan kecepatan 8 km per jam, sedangkan kapal B berlayar dengan arah 145 derajat dan kecepatannya 12 km per jam. Tentukan jarak kedua kapal tersebut setelah berlayar selama 2 jam. Oke, kita gambarkan dulu aja ya. Jarak yang ditempuh kapal A setelah 2 jam adalah 2 kali 8 km per jam, kecepatannya berarti 16 km. Sedangkan kapal B jarak yang sudah ditempuh setelah 2 jam adalah 2 kali 12 berarti 24 km. Kalau kita gambar berarti seperti ini. Oke, ini pelabuhan C. Kapal A berlayar dengan arah 25 derajat. Nah, mencari arah 25 derajat yang menjadi patokan adalah sisi utara.
Oke, jadi kita hitung 25 derajatnya dari sisi utara searah dengan jarum jam. Oke, 25 derajat. Ini ke sini, 25 derajat. UCA, berarti sudut UCA, 25 derajat. C ke A, setelah 2 jam, jarak tempuhnya sudah 16 km. Sedangkan kapal B berlayar dengan arah 145 derajat. Berarti dari sudut U sampai ke sini, ini adalah 145 derajat. Berarti UCB itu adalah 145 derajat. Jarak tempuh kapal B setelah 2 jam adalah 24 km. Yang ditanyakan adalah jarak kapal A ke kapal B setelah 2 jam. Oke, kita cari sudut UCA-nya. UCA adalah 25 derajat, lalu sudut UCB adalah 145 derajat, UCB 145 derajat di sini. Nah, yang kita akan gunakan adalah segitiga ACB aja, ABC-nya. Oke, yang ditanyakan adalah AB. Ada 2 sisi dan 1 sudut. Jadi nanti kita gunakan aturan kosinus. Ada 2 sisi, 1 sudut. Kita gunakan aturan kosinus. Nah, ketika menggunakan aturan kosinus, kalau yang ditanyakan adalah sisi AB berarti adalah sisi C kecil, maka sudutnya diketahui adalah sudut C-nya. Oke, berarti kita harus mencari sudut C-nya atau sudut ACB. Sudut ACB berarti adalah sudut, kalau dari sini ke sini 145 derajat, dari sini ke sini adalah 25, berarti yang ini, yang sininya saja, adalah 145 derajat dikurang 25, sehingga didapat sudut ACB-nya adalah 120 derajat. Kita gunakan aturan sinus, ini adalah sudut C ya, ini sisi C kecil. Oke. AC-nya adalah B, AC adalah B, ini B kecil, 16, BC-nya adalah A, 24, dan AB adalah C kecil. Ini yang ditanyakan. Jadi kita gunakan aturan kosinus, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Berarti A-nya kita masukkan 24 kuadrat ditambah 16 kuadrat dikurang 2 kali 24 dikali 16 dikali cos 120 derajat. Oke. 24 kuadrat 576, 16 kuadrat 256 dikurang 2 kali 24 kali 16 384 cos 120 derajat adalah min setengah. Oke, ini kita coret 2 dengan setengahnya. Ini 2 dengan setengah, berarti dapat min 1. Min kali ini nanti menjadi plus ya. 576 ditambah 256 adalah 832. Ini berubah menjadi plus 384 sehingga C kuadratnya adalah 1216. C-nya berarti akar dari 1216 sehingga C-nya kita uraikan menjadi 64 kali 19. C-nya adalah 8 akar 19 sehingga jarak kapal A dan B setelah 2 jam adalah 8 akar 19 km. Oke, jadi ingat ya, kalian harus membedakan kapan menggunakan aturan sin dan kapan menggunakan aturan cos. Gunakan aturan sin jika di soalnya diketahui dua sudut satu sisi, lalu kedua-dua sisi satu sudut kita gunakan aturan cos. Oke, kita lanjut. Yang keempat, diketahui sebuah heksagon ABCDF, heksagon berarti segi 6 peraturan. Jika AG-nya adalah 12, AG, G adalah titik pusatnya, 12 cm, tentukan luas heksagon tersebut. Seperti ini kira-kira gambarnya. Oke, yang harus kalian cari pertama adalah sudut AGB-nya. Sudut AGB. Ini total jumlah sudutnya di sini. Ini kan lingkarannya sebenarnya. Kalau ini 360 derajat. Berarti sudut AGB adalah 360 derajat dibagi 6 karena segitiganya ada 6. Berarti sudut AGB adalah 60 derajat. Oke, untuk mencari luas heksagon, berarti pertama kita cari dulu luas satu segitiga ini, misal AGB. Oke, luas satu segitiga. Diketahui AG-nya 12, berarti BG juga 12. Oke, AG sama dengan BG sama dengan 12. Nah, luasnya berarti kita menggunakan rumus luas yang diketahui dua sisi satu sudut. Oke.
Dua sisi, satu sudut, ini A, berarti ini adalah sisi A, ini B, berarti ini adalah sisi B kecil, dan G, sin G. Jadi kita gunakan 2 segitiga GB adalah setengah kali A kali B kalikan sin G. Oke, setengah kali 12 kali 12 kali sin 60, berarti setengah kali 12 kali 12 kali setengah akar 3. Kita coret 2 dengan 12 dapat 6, ini juga 2 dengan 12 dapat 6, berarti 6 kali 6, 36. 36 akar 3. Jadi luas segitiga AGB adalah 36 akar 3. Itu baru luas segitiga AGB-nya. Nah, kalau untuk mencari heksagonnya berarti ada 6 segitiga AGB yang sama di sini. Berarti kita kalikan 6. 6 kali luas segitiga AGB, 6 kali 36 akar 3, kita peroleh 216 akar 3. Sehingga luas heksagonnya adalah 216 akar 3 cm kuadrat. Oke, udah ya. Kita lanjut. Soal yang kelima. Tentukan sudut B jika diketahui luas segitiga ABC-nya sama dengan 4 akar 3 cm kuadrat, AB-nya sama dengan 2 cm, dan BC-nya sama dengan 8 cm. Oke, ini sudah diketahui luasnya malahan. Tapi kalian disuruh mencari sudutnya. AB berarti adalah C, BC adalah A. Diketahuinya sisinya sisi C dan A. Oke, ada ditanyakan sudut B. Berarti kita gunakan luas segitiga jika diketahui dua sisi satu sudut. Oke, ini dua sisi satu sudut, C berarti sin B. Oke, luasnya 4 akar 3, setengah, A-nya 8, C-nya 2, sin B. Oke, ini mau dicari sudut B-nya. Berarti ini coret 2 dengan 2-nya, tinggal 8. Sehingga sin B-nya adalah 4 akar 3 per 8. Oke, dicoret berarti sin B-nya adalah setengah akar 3. Sehingga kita peroleh B-nya adalah arkes sin setengah akar 3. Untuk berapa sin yang nilainya setengah akar 3? Kita peroleh 60 derajat. Oke, kita gunakan di kuadran 1 saja ya. Walaupun sebenarnya bisa 120 juga, 120 derajat. Tapi kita gunakan yang di kuadran 1 karena total sudut segitiga adalah 180 derajat. Kalau kita sudah memakai sudut 120 derajat, nanti sudut yang lain terlalu kecil. Jadi kita gunakan kuadran 1 saja. Oke, jadi besar sudut B-nya adalah 60 derajat. Oke, lanjut soal yang ke-6. Hitunglah panjang AB berarti panjang sisi C jika diketahui luas segitiga ABC adalah 40 akar 3 cm kuadrat, BC ini adalah sisi A 16 cm, dan sisi AC berarti sisi B adalah 10 cm. Nah, ini diketahui BC-nya adalah A 16 cm, AC-nya adalah sisi B 10 cm, yang ditanyakan adalah AB atau sisi C. Oke. Untuk mencari ini, jangan gunakan luas segitiga jika diketahui ketiga sisinya. Ya kan? Tiga sisi, ada 3 sisi dan luas. Karena susah dicarinya, sulit sekali dicarinya. Jadi kita gunakan saja 2 sisi 1 sudut. Oke, jadi kita cari sudut C besar dulu. Oke, sudut C besar. Kita cari dulu luasnya 4 akar 3 sama dengan setengah kali 16 kalikan 10 kalikan sin C. Jadi 40 akar 3 kali 80 kalikan sin C, sehingga sin C-nya adalah 40 akar 3 per 80. Sin C-nya adalah setengah akar 3. Oke. Sin C-nya adalah 60 derajat. Oke, C-nya adalah 60 derajat. Oke, C-nya adalah 60 derajat. Nah, untuk mencari panjang C-nya, kita gunakan aturan kosinus. Diketahui dua sisi, satu sudut, kita sudah punya sudut C-nya. C kuadrat, yang dicari adalah C. Sisi C berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Oke, 16 kuadrat, A-nya B adalah 10. Di 10 kuadrat dikurang 2 kali 16 kali 10 kali cos 60 derajat. 16, 256 ditambah 100 dikurang 2 kali 160 kali cos 60 adalah setengah. 2 dengan setengahnya dicoret. Berarti tinggal
Ini 356 dikurang 160. C kuadratnya adalah 196. C-nya adalah akar 196 ketemu 14. Jadi panjang sisi AB-nya adalah 14 cm. Oke, itu saja untuk latihan aturan sin, aturan cos, dan luas segitiga. Semoga bisa bermanfaat untuk persiapan PTS kalian. Sekian dari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.